Ya kalau kami melihatnya memang Mm-mm. ini masalahnya 2T. Oke. Ini masalah 2T nih. Yang udah mengalir ini adalah 2T. Ini adalah perdebatan selama 32 tahun Orde Baru Mm-mm. yang dikritisi karena tertutup. Oke. Kucing dalam karung. Setiap kali mau pemilu kucing dalam karung. Perdebatannya selalu begitu. Ayo kita suarakan terus. Oke. Jangan kasih kendor. Jangan kita dininang-bobokkan Siap. oleh sidang vonis matinya Sambo. Siap. Kalau ada petugas KPPS meninggal 800 orang lebih, itu mempermasalahkan karena terbuka, tertutup, atau apa ini ya? Ini kan menjadi. Oke. Kalau emang menteri-menteri terkait, pihak-pihak terkait, ya emang nggak sanggup Iya. agar pemilu dilaksanakan di 2024 sesuai jadwal, ya mundur aja. Kita gantikan dengan yang sanggup. Siap, Ini Bang. kan suatu hal yang benar-benar kayaknya tidak sesuai dengan value-nya anak-anak muda gitu. Oke. Ayo kita Iya. tarung. Kalah ya nggak apa-apa. Yang penting pertarungannya adil, objektif. Oke. Jangan sampai demokrasi kita ini dibuat lapuk dan layu oleh syahwat kekuasaan segelintir orang yang hanya ingin dia lagi dan dia lagi tanpa Oke. ingin ikut kontestasi. Kami fokus terbuka. Halo semuanya, selamat datang di Forum Cakra, podcast kolaborasi antara Media Forum Keadilan dan juga Cakra Data. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nurdiansyah, selaku host pada podcast di Forum Cakra saat ini. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya teman-teman semuanya juga sudah banyak mengenal nih di berbagai macam media televisi. Kita sudah kehadiran Bang Herzaki Mahendra, selaku Kepala Bakomsra DPP Partai Demokrat dan juga Koordinator Juru Bicara. Ini udah Masih sibuk aja nih udah kayaknya taping nih. Oh, sudah Bang. udah taping. Karena tadi ngajak diskusi di udara kan. Saya pikir tadi melalui handphone, Zoom. Siap. Ternyata nggak ya di sini ya Bang ya. Oke, teman-teman semuanya, ini dia Bang Zaki. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Enak ya, sejuk ya? Sejuk banget Bang Sejuk dengan banget ini. pemandangan Istiqlal di sore hari. Jadi kita Masya Allah. Jadi ngobrolin topik-topik politiknya bisa lebih sejuk. ya, lebih tapi sejuk. Tadi tidak hanya duniawi, kita ingat juga Harus akhirat bisa ya. akhirat. Oke Bang Zaki, jadi di edisi perdana nih podcast Forum Cakra ini kita bakal diskusi nih terkait dengan topik dan juga isu yang lagi bergulir hangat dan banyak diresahkan juga sih, baik itu oleh para stakeholder politik dan juga masyarakat terkait dengan wacana perombakan sistem proporsional terbuka dan juga Wah. tertutup. Nah, kita sudah kedatangan pakarnya juga nih, salah satunya teman-teman dari Demokrat. Kita langsung tanyakan aja. Pandangan dari Bang Zaki gimana nih Bang merespon hal ini? Sebenarnya bukan pandangan saya pribadi lah ya. I see. Kalau saya kan jubir Demokrat, jadi saya menyampaikan seperti apa sikap Demokrat yang sudah disampaikan juga oleh Mas Ahaye selaku ketua umum kami, gitu. Bahwa bagaimanapun ada permasalahan besar nih terkait dengan upaya mengubah sistem proporsional terbuka ini mau dikembalikan ke proporsional tertutup. Oke. Nah, karena kan kita masih memahami nih, ada proses yang namanya dulu kan reformasi tahun 98 yang ingin ada koreksi terhadap upaya penyelenggaraan negara kita yang tidak demokratis. Mulai dengan misalnya diantaranya terkait dengan presiden, masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Ini masih dilihat, ini satu rangkaian nih. Kenapa saya bercerita ini? Karena ada rangkaian ini gitu, terkait dengan proporsional tertutup dan terbuka ini gitu. Nah kemudian setelah itu kan kita ingin demokrasi kita lebih terbuka dalam konteks bahwa masyarakat punya peran yang lebih besar. Oke, Bang. Makanya kita ingat ada Pilpres 2004 ya. Itu pertama kali Pilpres langsung. Betul. Nah, itu pertama kali Pilpres langsung ya diwujudkan di Indonesia. Terima kasih kepada Bu Megawati karena waktu itu beliau lah presidennya. Ya. Beliau presidennya dan beliau yang menyelenggarakan gitu. Betul Bang. Ya. Nah, alhamdulillah waktu itu kader utama Partai Demokrat, founding fathers Partai Demokrat, Pak SBY yang terpilih menjadi presiden di sistem Pilpres langsung. Oke. Nah, lalu kan pindah nih. Selanjutnya adalah pilkada. Betul. Pilkada langsung. Ya kan, rakyat. Lalu kemudian menjadi pertanyaan kan, kita sudah pilpres, pilkada, tapi mengapa masih memilih partai? Kan begitu prosesnya. Betul. Sehingga kemudian adalah akhirnya kita bicara mengenai sistem proporsional terbuka ini kan. Oke. Pertama kali dimulai di tahun 2009. Kalau kita bicara mengenai berdasarkan putusan MK juga kan Bang, tahun 2008 kan. Nah, ini kan
Ngeri juga nih hostnya. Bacanya banyak nih, ya kan? Nah, jadi disitulah kemudian mengapa? Karena kita ingin tadi demokrasi kita semakin baik. Oke. Dan alhamdulillah loh. Ini semua kerja bersama di era Pak SBY 2004 sampai 2014 itu 2006 sampai 2013 digelari atau termasuk kategori free, kategori negara free atau bebas. Oke. Menurut Freedom House. Ini Freedom House ini adalah lembaga yang didirikan dulu oleh Eleanor Roosevelt. Ya. Kita tahu lah Roosevelt itu siapa kan? Ini istrinya beliau nih. Nah, inilah yang punya concern terhadap demokrasi. Nah, sehingga kan pertanyaannya kemudian muncul pada saat demokrasi kita ini kan sudah progresif ya, bergerak maju gitu. Masyarakat atau rakyat atau pemilih ini semakin punya peran, iya kan? Sampai dalam memilih caleg aja saya memilih nih di antara yang disodorkan partai, saya memilih si A. Bukan hanya yang nomor 1, saya memilih nomor 8 ya, saya mau dong, boleh dong, kan gitu. Ini kan membuat ruang lebih luas bagi masyarakat. Bagi Mas Dadan lah, Mas Dadan kan bukan orang partai misalnya kan. Ya partai sudah menyodorkan nama. Betul. Ya kan, partai sudah menyeleksi. Kemudian menyodorkan pada masyarakat. Betul, Bang. Ya kan, setidaknya kan masyarakat masih bisa memilih dari 1 sampai 8, 1 sampai 6. Oke. 1 sampai 10 ini saya memilih yang mana, kan begitu. Betul. Jadi masih ada peran masyarakat di sini. Nah, inilah kan hal yang namanya progresif ini, kita bicara mengenai demokrasi. Oke. Tapi kalau kita kembalikan lagi memilih Proporsional tertutup. tertutup berarti memilih partai. Ya. Ini kan lagi-lagi mohon maaf, kalau dulu kan selalu bicara mengenai Orde Baru yang dikritisi apa? Kalau kita buka terus jejak rekam Orde Baru adalah memilih kucing dalam karung. Itu kan yang disampaikan gitu loh, bolak-balik. Tapi kalau bagi Demokrat yang paling penting Mas Ahy menyampaikan ya, proporsional terbuka ini tadi ada peran serta masyarakat. Oke. Ya kan, yang lebih luas. Betul. Sehingga mereka bisa ikut menentukan. Kalau bicara ini mengurangi peran partai, tidak juga. Partai kan tetap aja semua caleg harus masuk partai. Ya. Harus ada KTA. Betul. Lalu dalam seleksi kan ada tiap dapur kan ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, macam-macam nih sampai ada 8 atau 10 orang kan. Nah, itu kan seleksi itu menentukan partai. Siapa yang nomor 1 sampai nomor 10 kan partai menentukan. Ya. Tetapi kemudian masyarakat ada ruang nih. Nah, inilah yang Mas Ahy ketum kami tidak inginkan hak rakyat ini dicabut gitu loh. Oke. Nah, ya, tapi ada yang menarik juga nih Bang, dari tuh? potretnya kita nih di Cakra Data itu kan wacananya terus bergulir dan menimbulkan banyak respon juga nih. Nah, ada hal menarik yang memang dari segi kubu pihak-pihak opini publik yang berpendapat terhadap proporsional tertutup. Bukannya kan kalau proporsional tertutup itu biaya APBN jauh lebih hemat Bang. Oke, saya catat yang kedua, ya. biaya APBN kan lebih hemat nih kalau versinya dari warganet. Yang kedua juga kalau misalkan proporsional tertutup, bukannya masyarakat juga jauh lebih gampang nih Bang buat nyoblos, kan tinggal partai doang langsung, jadi orang lebih mudah lah untuk bisa memilih partai juga. Dan yang paling pasti ada beberapa narasi-narasi yang berkembang dari warganet, katanya kalau misalkan itu proporsional jadi tertutup itu kualitas pemilunya juga jauh lebih baik. Nah, gimana nih pandangan Abang memandang berbagai macam respon positif terhadap wacana warganet yang memang lebih ke cenderung pro ini? Kalau warganet memang bilang lebih pro. Ada yang kan sebagian yang pro, ada yang kontra. Yang kontranya kita akan bahas tadi. Iya. Jadi ini ya. Yang pro-nya dulu nih. Tahu juga nih gitu ya. Karena kalau setahu kami kan terbanyak tertutup ya. Terbuka ya gitu. Pro kan terbuka. Tapi coba kita bedah satu-satu ya. Kita bicara mengenai mengenai pembiayaan gitu. Pembiayaan katanya akan bisa dibuat lebih hemat. Pertanyaan besar kami ini sebenarnya pemilu ini apakah suatu bisnis? Oke. Ya, kalau bisnis kita bicara mengenai profit and loss. Kita bicara mengenai cost. Ya kan, pendekatan cost approach misalnya atau apa. Loh, ini kan bukan. Ini esensinya, substansinya adalah kedaulatan rakyat. Nah, itu kita bicara di situ dulu gitu ya, kedaulatan rakyat, bagaimana hak rakyat dalam memilih dan dipilih itu kemudian diberikan ruang, ya kan, diberikan kesempatan yang sama untuk semua. Nah, sehingga janganlah kemudian dengan alasan budget atau cost ya, kita kemudian berupaya meminimalisir atau mengurangi substansi. Itu satu. Yang kedua terkait dengan pembiayaan, apa benar nih hanya terbuka dan tertutup saja? Sebenarnya cost besarnya ini di mana gitu? Apakah tidak ada upaya-upaya lain untuk bisa meminimalisir? Ya oke, kalau ada yang menggunakan pendekatan ekonomi ya saya gunakan juga pendekatan ekonomi. Ya kan? Silakan kita bedah satu-satu. Nanti saya takut kayak kemarin rapat DPR kan? Terkait dengan kenaikan biaya haji kan gitu. Dibedah bener kalung yang satu persatu gelang kan? Gelang yang harga 58 miliar gitu. Nah, maksudnya kan ini kan menjadi pertanyaan besar gitu, ya kan? Sehingga kalau bicara mengenai budgeting, ayo dong. Kita diskusikan, mau diskusikan, kita diskusikan bagaimana cara menghemat. Ya kan? Nah, tapi kan janganlah kemudian mengabaikan esensi. Yang kedua tadi adalah mengenai masyarakat lebih praktis memilih gitu. Betul. Sekarang langsung nyoblos partai di Bang. Sekarang pertanyaan besarnya, memang ini aspirasi dari masyarakat ya?
Nah ini kan bukannya masyarakat ini seneng setahu kami. Iya. Iya kan, jelas ini saya tidak memilih kucing dalam karung gitu loh. Siap. Dan saya bisa ngelihat kok apakah ada pertanyaan besar, jadi kok menurut saya nggak juga gitu. Oke. Ini semua adalah argumen pro dan kontra yang disodorkan saat ini adalah bagi kami nih ya, yang tadi pro dengan tertutup, itu sebenarnya jawabannya tidak mesti mengubah sistem dari pro ke kontra. Dari terbuka ke tertutup. Tapi ada cara-cara lain gitu loh. Nah ini kan kemudian menjadi argumennya bagi kami nggak pas ini gitu loh. Bahwa dalam konteks kalau memang ini nggak bisa nih, ini hanya satu-satunya jalan Anda mengubah ke tertutup. Loh berarti Anda mengurangi permasalahan, tetapi kemudian Anda mengabaikan kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan yang didapat oleh masyarakat terkait sistem tertutup terbuka ini. Gitu. Betul Bang. Nah ini yang bahaya. Ini yang kayak bagi saya kita masih dalamin sama-sama nih. Dan bicara mengenai kualitas pemilu lebih baik. Pertanyaannya yang jeleknya di mana sekarang kualitas pemilu? Mohon maaf, kalau ada petugas KPPS meninggal 800 orang lebih, itu mempermasalahkan karena terbuka, tertutup, atau apa ini ya? Ini kan menjadi jadi harus clear indikatornya juga indikatornya ya Bang, kualitasnya itu. Kualitas jelas. Kita bicara mengenai bukan hanya prosedural, tetapi juga kita bicara mengenai secara substansi. Yang pasti saat ini dengan terbuka, masyarakat punya ruang yang lebih luas. Yang kedua jangan lupa, partai politik ini kan tugasnya regenerasi, kaderisasi, menciptakan calon pemimpin. Sekarang kader-kader ini kan sudah banyak. Sebagai bacalek turun ke lapangan, merawat konstituen. Komunikasi langsung, tatap muka langsung dengan konstituen. Lah, pada saat kemudian mereka sudah merawat, atau mereka tahu, waduh tertutup, berarti penentunya ujung-ujung hanya nomor 1 nih. Jangan-jangan nanti, mohon maaf, ini ada satu argumen bicara politik uang katanya. Nah, sebelumnya saya potong dulu. Ya, sekarang kalau begitu mereka nggak akan sibuk merawat konstituen. Dirawat hubungan aja sama di atas yang tanda tangan. Sama elitis ya. Nah, sama elitnya ini kan menjadi berbahaya nih menurut kami. Bang. Lalu kalau ada juga, saya sampaikan lagi ada argumen terkait dengan kaderisasi. Bahwa kalau ini partai politik akan lebih kaderisasinya lebih terjamin. Loh, pertanyaan besarnya apakah terbuka tidak menjadikan kaderisasi bisa lebih baik? Kan ini kan masalah di dalamnya aja. Demokrat misalnya, kita ada proses kaderisasi. Masuk bebas gitu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada proses seleksi, ada interview segala apa. Bahkan menjadi caleg ini ada turun ke lapangan segala. Di test case juga gitu. Jadi bukan hanya lihat by CV saja atau pengalaman sebelumnya. Ya kan? Lalu apa effort mereka buat partai, bukan hanya buat mereka aja. Betul, Bang. Jadi banyak variabel ini. Gitu loh. Jadi tidak bisa juga kita bicara mengenai tadi. Tadi kita baru dengarkan dari segi argumen warganet kan yang pro-nya dulu. Nah, kalau yang kontranya ini Bang, yang bergulir itu kan yang paling kuat banget reach-nya dan juga menimbulkan banyak respon dari warganet itu adalah katanya nih, kalau kembali ke proporsional tertutup, ini kemunduran demokrasi. Nah, emang semundur apa sih Bang demokrasi? Bukannya masyarakat tetap memilih, cuman kan bedanya kertas suara langsung milihnya partai, bukan langsung orang Bang. Nah, kemunduran demokrasinya itu gimana tuh Bang? Ya kalau kemunduran demokrasi jelas, kita kan ada kemajuan tadi, betapa di demokrasi kita masyarakat itu punya misalnya itu ruang yang lebih luas untuk memilih langsung kandidatnya, tidak membeli kucing dalam karung. Ini adalah perdebatan selama 32 tahun Orde Baru yang dikritisi karena tertutup. Kucing dalam karung, setiap kali mau pemilu kucing dalam karung, perdebatannya selalu begitu. Masyarakat harus diberikan ruang. Betul. Kita udah selesai dong harusnya perdebatan mengenai terbuka tertutup itu gitu loh. Lalu misalnya katakanlah terbuka ini ada kekurangannya dalam konteks teknis, ayo kita perbaiki gitu. Ya kan? Benar. Nah, tetapi kan ini sebenarnya bukan masalah teknis yang kami lihat. Kalau Bang Bini Karman sudah dengar ya? Kemarin bahwa diduga katanya ada dana yang bergulir untuk penundaan pilpres, pemilu gitu. Ya kalau kami melihatnya memang ini masalahnya 2T. Ini masalah 2T nih. Yang udah mengalir ini adalah 2T. Apa? Dari mana ke mana tuh Bang? Iya, 2T itu maksudnya adalah sistem pemilu diganti tertutup dulu. Lalu akhirnya seakan-akan tertunda. Tertutup terus nanti habis itu endingnya tertunda Bang? Iya, karena nggak siap nih ya. Perubahan sistem pemilu lalu apa masih ini ada aturan apa segala apa. Ya ini informasinya gitu loh. Ya kan? Nah, kalau Bang BK pendekatannya adalah ada dana untuk penundaan pemilu ya. Kalau saya bilang 2T. Ya kan? Tertutup dulu, habis tertutup tertunda gitu. Nah, ini yang kita masih hati-hati juga sama-sama gitu. Iya Bang. Ada skenario panjang ya yang dilihat. Ini yang kita tidak inginkan. Boleh kalau misalnya setelah ini, mohon maaf, rame-rame partai politik atau elemen pemerintah menyampaikan bahwa mau terbuka tertutup pemilu tetap on time. Ya silakan. Itu yang kita tunggu memang. Ya kan? Ini kan kita sampaikan ada informasi upaya 2T tadi. Tertutup lalu tertunda. Ya, tapi kalau ternyata tidak kok gitu, ya nggak apa-apa.
Kita malah Oke. bersyukur. Tapi kan kami sebagai check and balances ya, melaksanakan fungsi itu, yang partai di luar pemerintahan harus mengingatkan. Dan mungkin hal Gimana? ini juga sejalan juga ya Bang ya. Maksudnya bahwa ini wacana ini kan teman-teman bergulir ini dikala tahapan pemilu kan terus bergulir Bang. Nah, Jadi wacana ini muncul sejak akhir tahun 2022 kemarin Ya. dan sekarang bahkan MK belum memutuskan, tahapan pemilu kan terus bergulir ya Bang. ya. Nah, kita juga pengen tahu deh, sejauh ini sikap Demokrat khususnya nih Bang, terhadap hal ini apakah masih tetap terus dengan sikap proporsional terbukanya atau memang sudah ada adjustment dan penyesuaian Bang dengan proses-proses yang sekarang sedang bergulir di tahapan MK ini? Kami fokus terbuka. Terbuka Kami berarti juga sikapnya sudah saja, Bang. mengajukan kepada Oke. MK sebagai pihak terkait, Oke. ya kan? Pihak terkait, lalu kami juga sudah didengarkan. Kami Oke. sudah ikut juga sidangnya kemarin, pemerintah sudah menyampaikan keterangan, ya Oke. kami juga sudah ikut di situ. Ya kan, argumen-argumennya seperti apa nih? Mengapa harus tetap terbuka? Tapi kan kita bicara mengenai MK. MK kan judicial review. Oke. Bagaimana konstitusi UUD 45 ada hak-hak yang kemudian terabaikan Oke. pada saat implementasi undang-undangnya. Sekarang kan apakah benar nih proporsional terbuka tertutup ini ada hak konstitusional warga negara yang terganggu? Ya, Nah, ini benar-benar. menjadi pertanyaan besar ini pertanyaan besar saya nih. I see. Pertanyaan Oke, besar Bang. Demokrat juga seperti itu. Betul. Dan ataukah ini kan sebenarnya sama saja dong kalau bicara mengenai presidential threshold. Threshold PT. Bahwa itu adalah bagian dari open legal policy diserahkan pada parlemen. Ya lalu mengapa yang ini tidak gitu loh? Betul. Iya kan? Lah ini kan bagian Oke, dari oke. itu juga. Nah, ini kira-kira. Siap, bagaimana? Bang. Nah, itu kan tadi dari sikap Demokrat masih tetap solid untuk proporsional terbuka. Iya. Nah, tapi juga kayaknya teman-teman juga pengen tahu, Bang, karena kan beberapa waktu lalu sempat juga ada koalisi partai juga, Bang, yang menolak terhadap sistem proporsional tertutup ini. Oh iya. Kalau kita sama-sama tahu kan hanya PDI sekarang yang partai yang terus menyuarakan dan pro terhadap proporsional tertutup. Ya. Nah, 8 partai lainnya itu kan memang kontra terhadap proporsional Ya. tertutup. Nah, saya pengen tahu juga nih, Bang, dari partai-partai lain yang berkoalisi, yang kemarin sempat bergandengan tangan menolak hal ini, sikapnya masih sama atau enggak nih, Bang? Ya kalau sikap partai lain kan ditanyakan ke partai lain. Oh. Masa ke saya? Ya khawatir kan masih ada komunikasi. Kalau Oh, komunikasi kita kompak, dengar sih masih tetap solid, kompak, masih katanya masih kompak. Tetapi kan Oke. kita nggak tahu di panggung belakang ya. Oke. Tapi yang- Berarti ada dong, Bang, kalau kayak gitu. Kalau ada iya. potensi yang Bu, saya Sudah kan mulai saya kan adjust. bukan jubir koalisi 8 partai. Saya kan jubir Demokrat. saya Nggak mancing aja. Nggak boleh juga saya mengklaim kan. Oke. Saya Siap, mengetahui siap. kan begitu ya kan. Siap, Tapi siap, yang Bang. jelas Demokrat, Mas Ahaye selaku ketum sudah menggariskan dan menegaskan kembali. Dan ini terus menjadi pembahasan di internal kami bahwa Oke, kita stick pada proporsional tertutup. Terbuka. Nah, mancing. Proporsional terbuka. siap, Kenapa? terbuka. Karena inilah menurut kami yang terbaik saat ini. Gitu. Ini saat ini. Oke. Siap, Dan Bang. hanya kan ini juga nih yang agak mengkhawatirkan tadi, bisik-bisik 2T tadi. Oke. Ya, ada tertutup, lalu tertunda, Hmm. lalu bahwa ya udah ini kan tergantung haknya MK. Oke, Bang. Ini kan menjadi pertanyaan besar setiap kali isu demokrasi yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan mengabaikan atau merugikan hak konstitusi warga negara. Ada apa ini gitu loh. Sedikit-sedikit dibawa ke MK. Oke. Nah, ini kan kasihan nih MK ini. Betul, Bang. Apalagi kemudian banyak isu-isu yang kemudian muncul gitu yang Siap. berupaya mendegradasi MK, suatu lembaga yang sebenarnya sangat terhormat. Oke, Nah, ini Bang. kita tidak inginkan. Janganlah kemudian MK disibukkan oleh hal-hal yang terkait dengan politik praktis yang tidak sebenarnya nih tidak ada kaitan dengan hak konstitusi warga negara gitu loh. Oke. Ya ini yang berbahaya. Jangan sampai nanti keputusannya mendadak lalu ada upaya-upaya degradasi terhadap hasil keputusan maupun lembaga ini maupun juga terhadap hakim-hakim konstitusi Oke. yang kita sangat hormati. Nah, kita nggak mau itu. Siap, Bang. Gitu. Itu yang kita. Nah, ini kan apa namanya itu keputusannya pun sampai saat ini ya teman-teman semuanya kita masih belum tahu ya, Bang, Belum, akan belum. diputuskan kapan dan bahkan mungkin bisa dikatakan masyarakat khususnya Abang dan juga seluruh apa namanya itu kader-kader partai khususnya akan maju di kontestasi pileg kan masih digantungkan ya, Bang, Ya. dengan kondisi ini. Ya. Nah, saya juga pengen tahu juga sih, Bang, dari proses yang terus bergulir ini menurut pandangan Abang sejauh mana sih, Bang, opini publik ini mampu mempengaruhi nih, Bang, terhadap keputusan nih nanti yang akan bergulir di MK atau karena sejauh ini kan opini terus berkembang kuat ya, Bang. Dan memang kalau dari tangkapan kami teman-teman di Cakra Data, mayoriti memang sentimennya negatif terhadap proporsional tertutup ini. Yang artinya Ya. memang banyak sekali warganet yang menanggapi respon kontra terhadap proporsional tertutup. Nah, tapi pertanyaannya adalah sejauh mana nih, Bang, kekuatan opini-opini publik warganet atau khususnya mungkin masyarakat di Indonesia ini mampu mempertimbangkan terhadap Ya. keputusan MK ini nih, Bang, menurut Abang? Ini makasih. Mm. Kalau kita berbicara mengenai perjuangan, Ya. menegakkan demokrasi, ya kita tidak berbicara mengenai menang atau kalah, Oke. tapi bahwa mana yang menurut kita terbaik untuk semakin mengaktifkan
meningkatkan kualitas demokrasi kita di Indonesia, ya kita lakukan itu. Oke. Bagi Demokrat begitu juga. Ya, dalam perjuangan kami ya, perjalanan selama ini, terutama sejak dikepemimpinan oleh Mas AHY, ya terkait dengan terbuka tertutup ini adalah bagian dari upaya kami. Oke. Ya kan, bagian dari upaya kami, kebetulan saat ini ternyata ada 8 partai bersama kami. Kan begitu, satu berbeda. Tapi ternyata kan keputusannya di MK. Ya, itu dia. Sehingga yang kami tadi lagi yang membuat kami bingung adalah seakan-akan negara ini tidak lagi menjaga di negara demokrasi, tapi bisa mengarah kepada negara yang disebut sebagai jurisdokrasi gitu. Apapun semuanya jurisdokrasi, apapun ujungnya dibawa ke hukum. Apa-apanya dibawa ke hukum. Padahal kita ada lembaga demokrasi gitu, namanya parlemen. Ya kan gitu. Hanya hal-hal yang krusial, melanggar konstitusi barulah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu. Betul. Lalu kemudian sedikit-sedikit berbeda pendapat, berbeda pandangan, diskusi di publik, bawa ke polisi. Ini kan inilah yang menjadi perhatian besar kami gitu, bahwa demokrasi kita ini ada upaya-upaya orang mereduksi, mendegradasi demokrasi dan kemudian membuat seakan-akan apapun lari ke ranah hukum gitu. Bang. Nah ini yang berbahaya gini, sehingga polisi yang seharusnya disibukkan oleh hal-hal dan fungsi yang lebih utama, lalu masih disibuki oleh menanggapi laporan-laporan yang sebenarnya Anda selesaikan dong. Ya Anda selesaikan berdua dulu dong. Jangan dikit-dikit sana sini gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar kami. Jadi sama saja pada saat kita bicara Perpu Ciptaker, Demokrat menolak keras sejak awal undang-undang. Ada Perpu kita tolak. Bang, kalah gimana? Nanti di sidang pleno. Ya, ini bukan masalah menang dan kalah, tapi masalah bahwa ini ada value, ada nilai-nilai, ada harapan masyarakat yang disampaikan kepada kami. Yang kita harus perjuangkan. Begitu juga terkait dengan masalah terbuka dan tertutup ini. Saya mungkin Bang Dadan dan netizen misalnya ya, meyakini bahwa terbaik saat ini buat demokrasi Indonesia adalah terbuka. Ayo kita suarakan terus. Jangan kasih kendor. Jangan kita dininabobokan oleh sidang vonis matinya Sambo. Ya kan? Kita terbius oleh sidang yang laksana sinetron misalnya, kita senang karena tadi lagi-lagi penuh keadilan gitu, seakan-akan gitu. Bahwa vonis mati Sambo. Ya kan? Tetapi kemudian kita dibius nih sehingga mendadak di sidang hari ini ada undang-undang Perpu Ciptaker lagi dibahas. Misalnya kan? Di tengah situasi seperti ini ya, ada upaya-upaya pengalih perhatian. Nah inilah kemudian teman-teman, ayo kita jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor, kita suarakan terus. Setiap hari kalau perlu, kita dukung proporsional terbuka dan sampaikan argumen-argumennya gitu. Nih Bang, menarik nih. Karena ini kan wacananya terus bergulir dan kita masih tunggu keputusan MK ya tentunya Bang, dan juga teman-teman warganet di sini juga. Nah, pertanyaannya nih Bang, kalau misalkan ada skema pada akhirnya diputuskan proporsional tertutup, pertanyaan saya satu Bang, Demokrat sudah siap gak dengan skema paling pahitnya di sana nih Bang? Ya, karena kan keputusan ada di MK nih Bang. Anggaplah pekan ini akan diputuskan oleh MK. Tok tertutup. Bagaimana kesiapan Demokrat menghadapi hal itu? Ya kalau kami sebagai partai politik yang sudah disahkan, yang legal dan kemudian sudah punya nomor urut. Udah jelas, kita ini peserta pemilu 2024, nomor urut 14. Ya kan? Pada 14 Desember kemarin sudah diketok. Ya apapun itu kita akan ikuti. Kita akan persiapkan diri. Ya, kami juga bersiap dengan berbagai skenario. Meskipun bagi kami tetap ini kemunduran bagi demokrasi. Nah, ini bagi Demokrat. Ini adalah kemunduran bagi demokrasi. Tapi ya kami tetap harus bisa mempersiapkan diri. Ya, akan ada perlawanan-perlawanan. Nanti kita lihatlah. Tidak pas lah kita bicara karena kami tidak suka berandai-andai nih. Kami masih percaya ya kan bahwa MK ini akan benar-benar menimbang semua hal dengan baik. Ya kan, mengambil keputusan terbaik. Ya, kami meyakini bahwa saat ini Demokrat meyakini dan juga teman-teman parpol lain maupun netizen ya. Dan publik melihat bahwa ya keputusan terbaik karena terbuka. Tetapi kalau kemudian MK memutuskan tertutup, ya kami akan pelajari kembali. Ya, bagaimanapun kita sebagai partai politik tidak ingin nih tadi. Skenario 2T itu terjadi. Ya, tertutup lalu tertunda. Tidak. Ini menarik nih teman-teman semuanya. Setiap upaya-upaya untuk menunda pemilu, kami akan lawan. Seperti apa melawannya? Ya lihat aja nanti. Kan gitu. Kejutan berarti ya Bang? Ya bukan kejutan, tapi teman-teman netizen ya, teman-teman pakar juga kan teman pakar digital monitoring nih. Ya kan, digital campaign dan macam-macam. Tolong dong gitu. Kalau gitu mari kita sama-sama bersuara. Jangan sampai demokrasi kita ini dibuat lapuk dan layu oleh syahwat kekuasaan segelintir orang yang hanya ingin dia lagi dan dia lagi tanpa ingin ikut kontestasi. Bang. Kan gitu.
kalau kami, mohon maaf, Ya. emang kami mau ikut pemilu 2024, Demokrat pasti menang. Tidak ada jaminan itu. Betul Bang. Oke, saat ini kami misalnya ada koalisi perubahan bersama teman-teman PKS, bersama teman-teman Nah, ya. Nasdem, mengusung Anies, ya kan? Siapa tahu wakilnya AHY misalnya gitu kan? Ya kalau Siap, menang siap. ya alhamdulillah, tapi kan belum ada keputusan itu kan 2024. Oke, Tapi oke. yang kami ingin tekankan sebagai elemen demokrasi, Oke, Bang. ayo dong kita bertarung, ayo dong Siap. kita ikut kontestasi, ya. Oke. Jaga ini demokrasi, jangan Oke. mau menang tanpa banyak upaya. Dan Oke, siap, itu siap. Itu aja. menarik teman-teman semuanya. Ya, Nah, apakah netizen, apakah anak-anak muda seperti Bang Dadan ikhlas nih ngelihat ada orang dengan segala daya upaya ingin memperpanjang kekuasaan, ya. ya kan, tanpa terlibat dalam kompetisi, Oke. dalam kontestasi. Siap, Nah, siap, ini Bang. kan suatu hal yang benar-benar kayaknya tidak sesuai dengan value-nya anak-anak muda gitu. Oke. Ayo kita Iya, iya. tarung, kalah ya nggak apa-apa. Yang penting pertarungannya adil, objektif. Oke. Ya Siap, kami siap, bisa siap. menerima Mm-mm. kalau misalnya nanti tidak sesuai harapan kami, misalnya 2024 nanti. Mm-mm. Tapi ayo kita bertarung Bertarung lah dulu gitu dulu loh. ya. Jangan, Secara kan ini dunia internasional menyoroti ini loh. oke. Iya kan? Iya. Wacana penunda Penundaan apa pemilu. awal 3 periode. Lalu perpanjangan jabatan. Sekarang Sekarang penundaan proporsional pemilu, tertutup. penundaan pemilu dulu. Oh, penundaan Lalu pemilu proporsional betul. tertutup Iya. gitu. Ini kan menjadi banyak pertanyaan gitu loh. Betul, betul, Ada betul. apa nih? Lagi pula mohon maaf kalau bagi saya Ah, mengikuti apa yang disampaikan oleh ketum kami dan juga Oke. Demokrat gitu. Kalau dengan segala alasan apapun itu, ya, Pak Jokowi ini kan sudah 8 tahun. Kita harapkan bisa soft landing. Oke. Ya, kan Oktober 2024 sudah selesai masa beliau. Oke. Sesuai dengan konstitusi. Siap. Ya kan? Jadi kalau sampai pemilu ini ditunda dengan alasan apapun. Ya. Ini bukan hanya Pak Jokowi ini mengkhianati reformasi, mengkhianati konstitusi, ya. Tapi ini membuktikan ketidakmampuan pemerintahan ini dalam mengelola demokrasi, dalam mengelola negeri ini. Jangan jadikan Pak Jokowi lah sebagai tumbal atau korban. Oke, berarti ada Iya dalangnya dong. nih Bang di balik ini semua Iya, nih, Bang. maksudnya begini, kalau emang menteri-menteri terkait, pihak-pihak terkait, ya emang nggak sanggup Iya. agar pemilu ini dilaksanakan di 2024 sesuai jadwal, ya mundur aja. Kita gantikan dengan yang sanggup. Oke. Ya, jangan karena ketidaksanggupan beberapa segelintir orang, Oke. lalu kemudian demokrasi kita dipertaruhkan. Oke, oke. Apa Berarti memang benar? ada pihak-pihak yang memang berkepentingan ya, Bang? Kalau kayak gitu, Bang. Ya kalau politik kan selalu ada yang berkepentingan. Tetapi Oke. apakah Tapi maksudnya kepentingannya untuk motif rakyat? selain Ya. kan kalau kita taunya partai nih, Bang, PDI. Iya. Berarti ada di balik-balik itu semua juga pihak-pihak yang Ya ada yang bilang bahasanya oligarki, kan Oligarki, begitu. oke. Ada juga bahasanya yang lain-lain. Tetapi tadi lagi-lagi menjadi penting. oke. Apakah benar pemerintahan kali ini ingin tercatat di buku sejarah Indonesia, sejarah internasional sebagai pemerintahan yang cacat karena menunda pemilu? Oke. Within reason berarti kan tidak capable nih. Betul. Bayangkan kita semua berupaya, Pak Habibie berupaya. Ya. Dia udah tahu dia nggak bisa maju lagi, tapi dia tetap berupaya loh. Oke, Bang. Iya kan? Agar pemilu 99 bisa terlaksana dengan baik. Itu pemimpin yang luar biasa almarhum Hmm. Pak Habibie. Bu Mega misalnya waktu itu. Ya 2024 bagaimana agar terlaksana pemilunya. Meskipun waktu itu saingannya banyak. Tapi beliau tetap dengan pede, ayo kita bertarung. Tetap Oke, dilaksanakan. siap, siap. Pak SBY 2009 misalnya. Ya kan? Lalu 2014 Pak SBY mengal pemilu. Nggak ada calon dari Demokrat yang maju waktu itu. Pak Prabowo, Pak Jokowi, yang kan satu Gerindra, satu PDIP, kan begitu. Ya. Ya kan? Tetapi bagaimana pemilu tetap dijaga agar bisa Oke. terjadi. Bukan diupayakan tunda-tunda biar Pak SBY terus bertahan. Enggak gitu loh. Oke, Iya kan? siap. Karena apa? Pelaksanaan pemilu Baik. itu adalah kalau kita bicara Oke. itu semacam ujian nasional. Jadi harus dilaksanakan Buat- tepat waktu Enggak, ya, buat Bang. pemerintah, oh Bang ujian nasional dihapuskan. Nanti gitu gitu. Bahaya juga. Siap, Nah, Bang. maksudnya ini adalah tes case terakhir. Oke, Bang. Siap, Kapabilitas, kapasitas pemerintahan saat ini. Baik, Mampu siap, atau siap. tidak mengelola negeri ini Oke. dikala suatu ajang yang sangat besar, sangat luhur, dijaga benar oleh konstitusi. Siap. Ajang menegakkan kedaulatan rakyat. Dilaksanakan tepat waktu itu tidak. Siap. Kalau ditunda udah Oke. hancur deh. Ini hancur nih pemerintahan, udah hancur. Oke, Ya kan? siap teman-teman semuanya. Tadi kita sudah dengar banyak sekali perspektif dari Bang Zaki. Ya. Terakhir nih, Bang. Waduh. Kalau pertanyaan-pertanyaannya kan tadi tentang proporsional tertutup terbuka Oh nih. iya, iya. Warganet masih penasaran, apa kabar Bang koalisi perubahan? Singkat aja, Bang. Nah, alhamdulillah baik-baik saja ya. Baik-baik aja. Kita sudah berproses ya kan Siap. secara status quo, secara status quo. Koalisi perubahan ini kan secara de facto sudah ada. Oke, siap. Tiga-tiganya sudah menyatakan mendukung capres yang sama. Jadi udah barang jadi nih, Mas Bang. Anies, oh ini bareng jadi. Oke, barang Dan jadi. ingat, kami kalau di skenario 4 koalisi saat ini Iya. ya, kan ada KIB, Iya, ada apa, perubahan. Indonesia Raya gitu Indonesia kan, Raya. Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, lalu ada teman-teman PDIP yang belum jelas,
dengan siapa gitu Ya. kan. Dan kami perubahan. Kami ini satu-satunya loh yang sudah punya baca pres. Coba. Oke. Kami kalau bicara belum siap, Jadi kami masih udah siap. solid ya Bang ya? Bukan masih, ini pertanyaan yang keliru Oke. sebenarnya. Masih Siap, solid siap. ini. Justru yang paling solid ini koalisi perubahan. Oke. Karena satu-satunya yang paling jelas capresnya siapa. Nanti tunggu saja Kejutan dalam ya? proses. Terus kita terus berproses nih. Siap, Terus siap. berproses ya, lanjut terus kita. Semakin banyak kemajuan kan seperti yang disampaikan Mas Ahaye, ada sekretariat perubahan, ada tanda tangan MOU misalnya ya kan. Oke. Lalu ada meminta agar capres ini menentukan cawapresnya, lalu Siap. kemudian kita ikut dengan deklarasi. Ini berproses semua. Terus berprogres Oh, berarti ya? berprogres semua. Oke, Dan siap. tunggu aja, nih setelah podcast ini keluar, Ada kejutan beberapa nih Bang? kemudian akan ada kejutan juga Oke, nanti dari kita koalisi tunggu ya perubahan, teman-teman ya. semuanya. Siap, oke Bang Zaki, teman-teman semuanya, kita tadi sudah simak banyak ya tentunya perspektif nih dari narasumber kita tentang wacana proporsional tertutup dan juga terbuka. Nah, bagaimana teman-teman merespon hal ini? Tentu teman-teman juga bisa meramaikan juga Ya. dengan berbagai macam opini-opini yang bisa kalian ekspresikan tentunya. Mungkin sekian teman-teman semuanya pada podcast di Perdana di Forum Cakra kesempatan hari ini. Saya Muhammad Dudiansyah dan juga narasumber Bang Herzaki Herzaki Mahendra. Mahendra. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.